Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karis Alfrida dengan NIM 2101057 dari kelas Sistem 5B akan mengajukan topik untuk mata kuliah metodologi penelitian. Topik yang akan diajukan itu analisis penerapan adaptive load balancing dan fault detection pada SDM berbasis default language. Tujuannya sendiri, yang pertama menerapkan adaptive load balancing dan fault detection pada jaringan SDM berbasis default language untuk mengoptimalkan kinerja server. Lalu yang kedua, menerapkan high availability server pada jaringan SDM berbasis default language dengan mengimplementasikan fault detection system. Ketiga, melakukan analisis kinerja seperti mengukur throughput, request loss, dan fairness index dalam menerapkan adaptive load balancing pada jaringan SDN berbasis default language. Lalu yang keempat, mengevaluasi responsibilitas terhadap perubahan kondisi jaringan dengan mengukur response times. Lalu selanjutnya mengukur efektivitas fault detection dengan pengukuran waktu deteksi kesalahan, tingkat keberhasilan pendeteksian, dan akurasi dalam pengendalian jenis kesalahan yang terjadi. Selanjutnya, mengevaluasi kinerja keseluruhan sistem dengan menganalisis penggabungan adaptive load balancing dan fault detection pada SDN berbasis default. Dilakukan pengukuran downtime, waktu pemulihan, dan ketersediaan layanan pada skenario dengan dan tanpa penerapan load balancing adaptive dan fault detection. Selanjutnya, untuk novel piece-nya sendiri, yang pertama, penggunaan V4 language menjadi salah satu novel piece dalam topik ini. Lalu kombinasi antara penerapan adaptive load balancing dan fault detection pada SDN berbasis V4 language. Nah, biasanya penelitian seperti ini menggunakan OpenFlow, namun saya mencoba untuk menggunakan V4 language untuk pengganti OpenFlow. Di sini sendiri ada kelebihan V4 dibandingkan OpenFlow pada pada uh, waktu itu pada bimbingan sebelumnya Bapak meminta apa sih meminta kepada saya apa kelebihan Viver dibandingkan OpenFlow sehingga Viver sendiri bisa menggantikan OpenFlow gitu. Di sini ada beberapa poin yaitu yang pertama dengan menggunakan Viver pengguna dapat secara langsung dan fleksibel mendefinisikan bagaimana switch memproses dan mengarahkan paket, termasuk aturan routing yang lebih spesifik dan keputusan pemrosesan lainnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan pemrosesan paket sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu, selanjutnya, efisiensi dan performa yang lebih baik. Fitur memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan pemrosesan paket sesuai dengan kebutuhan spesifik. Lalu Vivor sendiri dapat digunakan untuk merancang pemrosesan paket pada berbagai jenis arsitektur jaringan yang kompleks. Yang terakhir, Vivor memberikan tingkat kontrol yang lebih tinggi dalam merancang dan mengimplementasikan logika pemrosesan paket. Lalu selanjutnya, di sini ada skenario awal pengerjaan. Yang pertama, instalasi perangkat lunak seperti Minimap, Paper Language, NOS Controller, terus Wireshark. Yang kedua, merancang topologi. Pada topologi sistem ini terdiri dari klien yang digunakan untuk mengakses server, controller, lalu switch BM versi 2 yang di BM versi 2 ini yang diinstal di Mininet agar bisa mengakses Paper Language. Lalu simple HTTP server yang sudah support V4, terus monitoring tools, lalu traffic generation. Nah, di sini pada implementasi topologi ini sendiri, klien mengirim permintaan ke IP virtual server, lalu permintaan tersebut akan masuk ke load balancer adaptif, lalu load balancer adaptif akan menganalisis berbagai faktor seperti kondisi server, beban saat ini, kecepatan jaringan, dan latensi. Lalu, berdasarkan analisis tersebut, load balancer adaptif akan memilih server yang paling sesuai untuk menangani permintaan tersebut. Lalu, permintaan akan diteruskan ke server yang dipilih.
Server akan memproses permintaan tersebut, kemudian setelah pemrosesan selesai, server akan mengirimkan respon atau paket kembali ke alamat IP milik klien. Lalu klien menerima respon dari server yang dituju. Nah, selanjutnya pada skenario yang ketiga, menentukan skenario pengujian sistem. Lalu yang keempat, menentukan parameter pengujian dengan hepatite verb dan simple HTTP server dan pengambil data dari parameter yang akan diuji, yaitu throughput, response times, request loss, dan fairness index lalu mengukur efektivitas fault detection. Yang kelima, melakukan analisis pada data yang sudah didapatkan pada pengujian. Yang keenam, mengambil kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya, untuk referensi, referensinya ada beberapa referensi yang saya gunakan sebagai berikut. Ini dua referensi utama mengenai load balancer. Balance referensi berikutnya penerapan Vipor juga. Lebih seperti ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.